لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الإنسان للعبادة وجعل المصلى أن بالرحمة وجعل الصبح للصلاة وللدراسة وجعل هذه السنة مطمئنة ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini walaupun hujan tadi malam Pak Ibu ya, alhamdulillah di pagi hari ini Allah cerahkan cuacanya, Allah sejukkan udaranya hingga kita masih bisa untuk melangkahkan kaki ke musholla ini guna untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus mendapatkan ilmu. Bagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu tajar'adullah kultula hayati, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan itu seumur hidupnya. Alhamdulillah jemaah musholla An-Nur masih semangat untuk melaksanakan, untuk menuntut ilmu walaupun ilmu tersebut disusah payah untuk mendapatkannya. Mungkin ada yang dari segi usia sudah tua atau dari segi semangat mungkin ada yang sudah pudar sedikit ya. Tetapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita semangat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian salawat beriringan dengan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak ibu-ibu pagi yo. Alhamdulillah, saya lalamu rasulnya duduk di muka bapak dan ibu-ibu mungkin beralam gitu ya. Dikarenakan kesibukan pula dan dikarenakan alhamdulillah kini waktu libur. Jadi pengurus minta untuk mengisi kajian di minggu kelima ini Pak ya, minggu kelima. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kekuatan untuk bersobok balik semua bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah ya. Di pagi hari ini kami ingin membahas mengenai beberapa hal yang mungkin sesuatu yang pernah terpikirkan oleh bapak dan ibu-ibu. Itu pertanyaannya apa yang dipikirkan itu? Mungkin pernah berpikir bahwasanya percaya enggak Pak Ibu bahwasanya seluruh yang ada di alam semesta itu terjadi atas kuasa dan kehendaknya Allah. Percaya enggak? Percaya. Sekarang kalau kita percaya mengenai hal tersebut, bagaimana segala perbuatan yang kriminal, perbuatan yang jahat atau perbuatan yang keji, apakah itu kuasa dan kehendak Allah? Mulai enggak bingung sejawabnya. Iyo tidak ya. Dengan cari iyo, ada ragu-ragu gitu ya. Mungkin itu pernah terpikirkan oleh bapak dan ibu-ibu. Permasalahan itu sebenarnya pernah dulu dibahas oleh para ulama. Di mana letak pembahasan itu? Pembahasan itu lebih menjerumus kepada pembahasan ilmu tauhid atau tepatnya di ilmu kalam. Jadi yang dibahas itu tentang akidah aku mengenai hal tersebut. Padahal pertanyaan sepele. Mungkin pernah terpikirkan tapi tidak tahu aku jawabannya itu lah. Diawali dengan sebuah kisah. Ada kisah bapak dan ibu seseorang yang memiliki kerisauan dan kegelisahan hati, yang mana beliau ini seorang muslim. Dan dia bertemu kepada gurunya seorang syekh. Ya syekh, aku menghadap kepada engkau ingin menanyakan satu persoalan. Apa itu kata syekh tersebut? Dan dia mengatakan aku memiliki hati yang risau, yang gelisah. Nak tanam saya sesuatu gitu. Apa ubahnya? Menyebabkan hal tersebut terjadi. Tanya oleh syekh tersebut, apakah aku muslim? Ya, aku muslim. Coba aku jawab 3 pertanyaan kau semua. Pertanyaan dilontarkan oleh syekh tersebut yang pertama, apakah engkau yakin bahwasanya alam ini semuanya itu terjadi atas kuasanya Allah? Ya, saya yakin bahwasanya alam ini terjadi, tersusun, terorganisasi dengan kuasa dan kehendaknya Allah.
Ada tanam-tanaman dari ketik sampai tumbuh sampai berbuah, itu atas kuasa dan kehendak Allah. Lalu pertanyaan kedua kata Syekh tersebut, apakah engkau yakin bahwasanya Allah yang mematikan seseorang? Ya, memang Allah yang mematikan orang tersebut. Tidak ada lagi yang bisa mematikan orang, hanya Allah atas kuasa dan kehendaknya Allah. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah engkau yakin bertambah dan berkurangnya rezeki itu atas kehendaknya Allah? Ya, saya yakin rezeki ini sudah diatur oleh Allah. Rezeki ini sudah ada yang mengaturnya. Maka ketiga pertanyaan ini ia jawab dan ia yakini. Apa kata Syekh tersebut? Ini seharusnya sudah engkau tahu jawaban dari kegelisahan dalam hati engkau tersebut. Jadi masalahnya sebenarnya hati yang gelisah, hati yang risau itu bukanlah penyakit jiwa. Tetapi apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Itu salah satunya ialah mengenai akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya segala yang ada di alam dunia ini, alam semesta ini, contohnya apa dan ibu hadir duduk di situ, itu atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu ini sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi engkau tidak mendapatinya. Lalu apa obatnya ya Syekh? Obatnya ialah apa? Percayakan dan serahkan semua kegelisahan tersebut, curhati semuanya itu kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Idza dhaqat 'alaika dunya faqul, apabila engkau merasakan pahitnya dan gelisahnya, sempitnya dunia ini, maka katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada engkau lah aku bermohon, kepada engkau lah aku menyembah, kepada engkau lah aku beribadah, dan kepada engkau pula lah nasta'in, meminta pertolongan kepada engkau. Seperti soalnya lah ada jawabannya. Berserahkan diri semuanya kepada Allah. Apapun itu, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau zaman kini terjadi masalah yang dicari apa kali? HP. Maka HP betul kali dicari, buka sosmed, buat status. Guys, susah hati gue rasanya. Kalau anak muda gini galau. Galau rasul kini ini kan disampaikan oleh di statusnya, baik status WhatsApp maupun status Instagram dan lain-lainnya. Kan kayak itu kini zaman ini tuh. Atau mungkin dulu di beberapa daerah yang masih percaya akan dukun. Hanya percaya pada dukun. Sakitnya atau gelisahnya atau ada masalahnya, percaya kepada dukun. Padahal dukun itu stres, bagus stresnya. Banyak jamaahnya yang tobat di sana. Tapi yang mengadu pula ke dukun. Kan tuh masih salah. Masih ada yang seperti itu masih. Beberapa daerah masih. Padahal semuanya itu harus diserahkan kepada Allah. Maka ini pembahasan tauhid. Tauhid itu asal katanya dari wahada yuwahidu tauhidan, yaitu apa? Tunggal esa dan tidak berbilang. Itu yang Allah tanya. Makanya alladzina idza asabatum musibah, kalau engkau mendapati musibah, permasalahan di dalam dirimu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan, aku kembali kepada Allah. Jadi balik serahnya kepada Allah. Itu sebenarnya ubek dari kegelisahan hati tersebut. Lalu apa penyebabnya terjadi seperti itu? Kok ada gelisah dalam hati? Apa penyebabnya? Pasti ada penyebabnya. Contohnya gitu Bapak Ibu ya. Ini kalau membahas akidah apa lebih baik kita berikan contoh. Kalau nak beri contoh, kalau materi saya juga membahas panjang kepada termasuk kami dulu gitu. Maka bahas contoh. Contohnya misalkan kini musim liburan semester. Kalau di dalam dunia pendidikan sebelumnya telah menerima anak-anak ibu dan anak-anak telah menerima rapor. Jadi di sini tuh ada nilainya dilampirkan serlahnya. Ada nilainya pelajaran agama siko, pelajaran etika siko. Ketika bapak dan ibu tanya itu kan, rapor nak ya? Aku maknya, celiknya rapor. Diceliknya nilainya 5 sampai 3. Astagfirullah, ini cocok mak kan. Baru ikut nilai benar ini kan. Baru ikut nilai ko. Pitilan jula magia. Pitilan jula pagia akan dak lapak tulian. Apa nilai seiko jo baru gitu kan. Bagi ci anaknya mak serahkan kepada Allah. Ikut atas kuasa dan kehendak Allah. Ini jadi risiko. Ikut anak itu sesat tapi bagi dalil. Boleh tak seperti itu? Apakah ini memang benar kuasanya Allah? Contoh kedua ya.
Contoh kedua misalkan ada mungkin anak bapak ibu seorang mahasiswa kau biasanya pasti begadang sampai jam 2 jam 1 jam 2. Siapa lain tepar lalu oleh jago biku jam 9. Ditanya biku kabar anak tu, baku jago jam 9. Baku dah solat subuh di tempat waktu ni kan, baku jago jam 9. Mak, ambo tanggih jago atas kuasa negara Allah ni. Iya nak gitu. Ada contoh lain. Contohnya mungkin ada bapak ibu mencari berita, aku nauzubillah ya. Telah beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, lalu seminggu soalnya, iko kasusnya kok terjadi di daerah Jawa. Yang mana kasusnya iko, mohon maaf kepada ibu, ada kasusnya kok terjadi diadakannya terdapat pesta seks. Yang mana pesta seks tersebut ialah sejenis. Jadi seolah niku laki-laki sebenarnya. Seolah niku laki-laki gay sebenarnya LGBT terdapat sini. Barang orang sini 75 orang. Astagfirullahaladzim. 75 orang, kedapatan di 30 antaranya itu terdapat terkena penyakit HIV. Nauzubillah. Sebuah musibah. La taqrabu zina innahu kana fahisha. Jangan kau dekati zina, bahwasanya itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji. Bahkan di kaum Nabi Lut saja yang kaum Sodom, kata Allah, hum musrifun. Kaum musrifun yaitu kaum yang melampaui batas. Ikut keluar dari kodratnya. Tetapi ketika kau tengok bapak dan ibu, fulan, bapak aku lakukan itu. Tak segintik yang mengincar pasti kecilnya. Ambo lah itu lah ikut. Kau takdirnya Allah. Nyawa menyalahkan Allah ikut takdir Allah. Apakah Allah takdirnya seperti itu? Tidak. Jadi bahas benarnya kau dari 3 contoh tadi. Apakah benar kuasanya Allah atau bahas benarnya? Penjelasannya ialah memang benar. Seluruh yang terjadi di alam dunia ini ialah atas kuasa dan kehendaknya Allah. Atas kuasa dan kehendaknya Allah. Akan tetapi apa kecilnya? Bahwasanya yang terjadi di kuasanya Allah tersebut, Allah berikan kita kuasa, baik itu Allah berikan kita mata, baik itu Allah berikan kita hati, akal dan fikiran, itu sadolahnya Allah berikan kekuasaan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kita ilham, nio yang mengikuti Allah, nio yang mengikuti jalan yang fujur atau mengikuti jalan yang takwa, mengikuti jalan yang tidak diridhoi Allah atau mengikuti jalan diridhoi Allah. Jadi jika Allah berikan kita pilihan, kedua pilihan tersebut, fujur dan takwa tersebut, itu memang benar kuasanya Allah. Tetapi kita diberikan pilihan, diberikan kuasa untuk memilih yang mana? Nio dan fujur, nio dan takwa. Nio yang diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah, atau nio yang disukai Allah atau yang tidak disukai Allah. Memang benar segalanya itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dia. Tapi jawabannya Pak Bu. Jadi anak yang buruk nilainya tadi apakah kuasanya Allah atau tidak? Tidak, itu nak paham tu. Okey, sekali lagi kalau akidah pun nak paham sesek apa aku. Okey, semuanya itu berdasarkan kuasanya Allah. Okey, kalau mengejar sesuatu itu tidak dengan kuasanya Allah, berarti itu mengatakan bahwasanya kita syirik. Berarti ada kuasa selain dari kuasanya Allah. Okey, jadi ini semua atas kuasa dan kehendak Allah. Tetapi apa? Allah berikan kita kuasa untuk memilih. Ada 2 jalan. Kalau ketika rantinya itu kuasa Allah, aku ada 2 pilihan buat. Nan macamnya kan, nio nan fujur, nio yang jalan yang maksiat, atau nio yang takwa, jalan yang untuk pada jannah, pada surganya Allah, nio yang jadi kita diberikan pilihan. Jadi anak dan buruk nilainya tadi, apakah kuasa Allah? Tetapi apakah ia memilih yang fujur atau yang takwa? Itu diberikan kepada anak tersebut. Haknya kuasa Allah tersebut diberikan kepada dia. Jadi beliau memilih, anak tersebut memilih keadaan yang fujur itu nyomalih beraja. Tetapi kalau inyo memilih jalan yang takwa, apa yang dikerjakannya? Inyo rajin beraja, paham terhadap pelajaran dan paham ditanya gurunya. Jadi bisa nilainya bagus. Begitu pula tadi, inyo jago yang 9 tadi, inyo memilih jalan yang
fujur, inyo jago, inyo lalu, itu atas kuasanya Allah. Tetapi inyo memilih yang fujur tadi, memilih yang jago yang 9. Padahal bisanya jago jam 3, bisanya jago jam 4, atau bisanya nak lalu subuh barunya lalu. Bisa juga seperti itu kan? Tetapi itu diberikan pilihan kepada dia. Makanya berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ridho. Untuk apa? Al-jannah, untuk mendapatkan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan Allah, tolong jauhi kami dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang mengundang kepada nerakanya Engkau. Itu ya. Jadi paham para ibu-ibu. Jadi semuanya ini terjadi atas kuasanya Allah. Maka tidak ada yang terjadi selain dari kuasanya Allah. Tetapi ada beberapa agama hukum, agama tersebut yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada dua. Itu kuncinya. Yang pertama Tuhanan elok, yang kedua Tuhanan buruk. Ketika seseorang tersebut ingin berlaku baik, artinya yakin kebertuhanan elok. Ketika berlaku yang buruk, yang jahat, artinya mengikuti jalan Tuhan yang buruk. Apakah seperti itu? Tidak. Agama kita agama Islam, rahmatan lil alamin, itu mengajarkan apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, la ma'budu illa billah, dan tidak ada yang kita sembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya segala yang terjadi siko ialah atas kuasanya Allah. Makanya ada beberapa orang mungkin mengatakan anak-anak muda kini banyak mungkin buatnya berdalih dengan dalil, tetapi dalilnya itu sase atau mengambil sepotong dalil. Apa contohnya? Misalkan Bapak dan Ibu temukan mungkin malam minggu, besok malam minggu lebih banyak anak-anak muda mungkin nyupai keluyupan ke pasar atau kemana gitu kan, ditanya kan, aku pacaran, aku bermabuk-mabukan gitu kan. Jawabannya yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Jawabannya itu yudillu bihi katsira, banyak yang disesatkan oleh Allah, wa yahdi bihi katsira, dan banyak pula yang diberikan hidayah oleh Allah. Ketika ditanya seperti itu, Pak Haji itu orang yang diberi hidayah sama Allah. Kami yang disesatkan oleh Allah. Apakah betul seperti itu? Tidak ada seketik para anak muda satu gini. Banyak anak muda kini itu yang mendalilkan dengan dalil. Padahal dalil itu alus sampai ujung ayat tadi lain. Apa ujung ayatnya? Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang orang yang disesatkan oleh Allah itu ialah orang-orang yang fasik. Apa itu orang yang fasik? Yaitu orang yang yakin, yang punya akal, punya hati, punya mata, punya kesadaran yang penuh, nak gila ya. Tapi ini apa? Tidak meyakini, tidak memahami apa yang diajarkan oleh agama Islam. Contohnya apa? Ini bermaksiat, tahu maksiat berdosa, ini kerajaan juga, orang yang fasik. Tahunya maliang keburuk, ini maliang juga, cini kan? Terpaksa karena kondisi. Itu cini kan? Itu kan salah. Apa salah? Apa kecil Allah? Allahu la yahdil qaumal fasikin. Bahwasanya orang-orang yang fasik tadi Allah tidak akan berikan hidayah kepadanya, Allah tidak akan berikan hidayah sedikit pun kepadanya. Berarti mana ya? Allah tinggalkan orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan awak seperti itu. Awak tahu itu salah, tetapi apa? Tetap buat kerajuan. Itu termasuk orang-orang yang fasik. Ini tahunya ikut kuasa Allah, tapi ikut karena Allah belum, jadi kan? Kan salah nama itu. Makanya setiap ada kalimat yang sering kita baca apa itu? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu kalimat apa Pak Bu? Baiklah Pak Bu. Faidahnya apa kalimat itu ketika dibaca dalam suatu riwayat hadis At-Tirmizi dikatakan ketika kalimat pujian zikir tersebut kita baca, maka kita akan dicatat ribuan amalan baik oleh malaikat dan akan dihapus ribuan dosa-dosa kita dan akan dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat lain dikatakan kalau baca 10 atau ada yang 100 kali, maka akan Allah jaga mulai dari pagi ini sampai sore nanti di dia. Tadi kalimatnya Bapak, la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lapa Bu? Coba.
wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pak? Pak punya kedirian gue senyap apa? Lapar. Ikut ibu rumah tadi maknya. Tadi kalimat maknya. Okay. Apa korelasinya? Apa hubungan kalimat itu dengan awak? Dengan kalimat ini kita bacakan apa? Kita berserah diri kepada Allah. Seolah itu punya Allah. Bahkan suara yang kami keluarkan ini itu milik Allah. Walaupun kita yang mengendalikan itu asalnya dari Allah. Kuasa Allah memberikan kita suara, memberikan kami suara. Tinggal pilihan kami saja. Pengen yang dikeluarkan suara yang baik atau pengen dikeluarkan suara yang buruk. Itu pilihan. Kalau keluar yang elok-elok, maka ada pahala. Ketika keluar dan buruk-buruk, ada simbang orang, cemeh orang, dosa nak dapat dawakan. Jadi pilihan dari awal saja. Jadi bapa dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini semua yang terjadi itu atas kuasa dan kehendak Allah. Lalu apa lagi? Hidup ini memiliki aturan. Sedangkan negara Indonesia saja memiliki aturan. Masa hidup ini yang kita sebagai seorang muslim tidak memiliki aturan. Aturan kita itu di mana tersusun Pak Ibu? Di mana tersusun aturan Allah? Dzalikal kitabul la raiba fih. Yaitu ada sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa kitab itu? Hudan lil muttaqin. Untuk petunjuk bagi orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut, kasih takut kepada Allah. Maka Al-Quran itu disusun, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada kita agar di sana disampaikan innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu ini terjadi atas kuasa dan kehendaknya Allah. Tetapi hati-hati Bapak dan Ibu, kita sebagai penganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada kelompok yang menyalahi hal tersebut. Ini bertolak belakang dengan awak. Kelompok itu kelompok Jabariyah. Nama kelompok tadi Bu, kelompok Jabariyah. Kelompok ini memahami bahwasanya memang benar seolah yang terjadi itu atas kuasa kehendak Allah. Tapi ada pilihan loh. Waktu mana mengajar sesuatu itu karena terpaksa ibaratkan wayang yang dikendalikan oleh dalang. Jadi kalau wayang kan main ke semua dalang baru di kerajaan di dalamnya gitu wayang gitu kan. Jadi awak dikecil orang Jabariyah tu yang awak kerajaan ku memang kehendak Allah. Awak solat itu memang Allah inginkan. Awak melakukan maksiat itu Allah inginkan. Itu kelompok Jabariyah. Tanya aku berzina, ya aku berzina. Bakun aku berzina, la haula wala quwwata illa billah. Aku minum khamar, yo sebenarnya tak minum khamar loh. Tapi kawan nambung bau khamar tetap pasung minum. Ini ngecet ikut serulahnya ku atas kuasa kehendak Allah. Itulah salah kelompok Jabariyah yang mengecekan bahwasanya segala yang kita kerjakan itu memang kehendak dan kuasanya Allah. Apa beda dengan awak tadi? Awak memang benar kuasa atas kehendak Allah, tapi Allah berikan kita pilihan. Ini yang wujud atau tidak. Tapi kalau Jabariyah kan tak ada pilihan loh. Harus kerajaan gitu kan? Kerajaan kau memang itu yang dikerjakan dulu. Memang itu yang diinginkan oleh Allah. Awak maksiat itu yang Allah inginkan. Kalau seperti itu makanya ditolak sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seperti itu aguno diciptakan oleh Allah surga dan neraka. Kalau ada pilihan agunonya lah ujung-ujungnya masuk surga mak ujung-ujung masuk neraka mah. Kakek itu orang Jabariyah. Tetapi awak sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Niunan fujur atau niunan takwa. Itu bedanya kelompok kita dengan kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah aku bisa seperti itu penyebab dari afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Itu penyebabnya adalah seseorang itu meyakini Al-Quran sebagai kalam Allah, Al-Quran sebagai pedoman, tetapi setengah saja meyakini. Setengahnya tutup dan yakini loh. Bahwasanya kalau yakin kalau kitab tidak ada keraguan, kitab memang petunjuk, maka seluruhnya harus kita yakini. Bukan setengah-setengah. Memang benar sih kan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada sesuatu itu terjadi selain atas kehendak Allah. Memang benar seperti itu, tapi kembali lagi kita apa tadi diberikan pilihan niunan fujur atau niunan takwa. Jadi zina itu sesuatu yang dimurkai atau diridhoi sama Allah bagus.
dimurkai. Kalau mabuk itu dimurkai atau diridhoi Allah? Oke, jadi semuanya itu terjadi atas kuasa Allah dan Allah berikan kita pilihan. Oke, paham Bapak dan Ibu? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Setelah itu apa? Setelah kita paham dasarnya, maka muncul ada namanya usaha. Bapak dan Ibu kerajo itu namanya usaha. Usaha itu nama lainnya apa? Ikhtiar. Ada yang ngechat ikhtiar itu kan? Lah berikhtiar, berarti ayo kerjakan tawakal. Kan itu istilah kebanyakan dari guru-guru. Ikhtiar itu dalam bahasa Arab bisa kita artikan sebagai pilihan dalam bahasa artinya. Ikhtara yakhtar. Kayak ikhtiar itu bisa artinya dengan pilihan. Makanya di dunia ko wahidu di siko ada yang bersifat pilihan, ada yang tak bersifat pilihan. Oke, jadi kalau paham dasarnya, ada yang bisa pilihan, ada yang tak bisa pilihan. Yang tak bisa pilihan itu apa? Contohnya, ambo lahir dari keluarga misalkan dari orang Minang, misalkan. Berarti ambo sebagai orang Minang, tak mungkin bisa mau pilihan kan? Ceritanya Tuhan dalam kandungan kan hanya jadi orang Jawa, orang Minang. Kan bisa seperti itu loh. Atau ada suruh misi formulir kan enggak kan? Jadi walahiyako berdasarkan dari itu keputusan dari Allah, kuasa dan kehendak Allah. Angku lahir dari suku Jawa. Angku lahir dari suku Minang. Terus tidak bisa lagi kita ubah pilihannya karena itu sudah ketetapan Allah dan segala ketetapan kehendak dan kuasa Allah itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya. Angku menjadi suku Jawa pasti ada manfaatnya. Atau angku dilahirkan dengan keadaan laki-laki pasti ada manfaatnya. Makanya itu yang suatu hal yang tidak bisa kita pilih. Kalau yang bisa kita pilih banyak tadi. Ya tadi Bapak Ibu ya. Misalkan contohnya di Demungku aku ada air Zam-Zam, ada khomar. Yang mana yang Ibu minum? Air Zam-Zam, misalkan ikut air Zam-Zam Pak Ibu ya. Buka sedih. Cukup air Zam-Zam kan. Ini malah pilih air Zam-Zam beli kan. Ketika memilih air Zam-Zam, walaupun di mungkuah khomar, berarti yang maknanya Bapak dan Ibu, berarti wah telah memilih jalan yang baik. Jadi tadi kok ada air Zam-Zam, kok ada air khomar. Yang mana kau pilih Bapak Ibu? Iya, Zam-Zam. Anggap si kau Zam-Zam. Nah, ketika pilih Zam-Zam, apa pilih Zam-Zam? Dan baik dan halal. Sebagaimana 5 syuribah. Air Zam-Zam itu manfaatnya apa? Seperti yang diinginkan. Apa yang inginkan, apa yang niatkan di sini itu manfaat dari air Zam-Zam. Ketika minum air Zam-Zam, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum saja Ibu. Lah minum. Misalkan kan. Ini kalau habis deh, kalau pagi kau memang enggak minum. Karena biasa minum kalau pagi, kalau enggak tuh enggak kariang tenggorokan. Jadi bila ya Zam-Zam. Bisa enggak doa tadi buat bau kayak khomar tadi? Khomar kau minum Allahumma inna nas'aluka. Kau khomar itu baca doa minum aja Zam-Zam. Bukan bisa seperti itu indah. Bahwasanya apa? Khomar kau telah di AKCMUI haram. MUI tersebutnya menetapkan hukum segala apapun itu berdasarkan sumbernya. Apa ilmunya? Ilmunya sebuah dengan ilmu usul fikih Bapak Ibu. Jadi fikih tersebut kan sangat berkaitan dengan hukum, adonan wajib, adonan sunnah, adonan makruh. Itu penetapan itu tidak sebarang menetapkan saja. Oh itu halal, itu haram. Oh enggak. Makanya ada sumbernya. Sumbernya itu apa? Yang disepakati para ulama ada sampai sumbernya. Yang pertama mana sumber itu Al-Quran. Setelah Al-Quran apa? Sunnah atau hadis. Setelah sunnah dan hadis atau ijma. Kesepakatan para ulama di berijtihad. Setelah itu apa? Kias. Kampe itu salah satu sumber yang dipakai. Dan khomar ini dikatakan haram dari mana sumber Pak Ibu? Dari Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Itu dikatakan fajtanibuhu, jauhi, larangi. Itu seperti larangan, perintah yang memakna larangan. Berarti sana itu haram. Maka ikutlah sumber itu Al-Quran. Walaupun ketika tersebut misalkan di daerah Jakarta, kelompok MUI
bersepakat di sini kan, oh iko khomar ko halal ya, aduh khomar halal ini kan, khomar ko halal, apakah hilang hukumnya tadi? Tidak, semua yang terjadi tersebut itu berdasarkan empat yang tadi. Kalau nak subuk dari Al-Quran, nak subuk dari Sunnah, baru kita mulai kesepakatan. Tetapi khamar tadi hukumnya telah ada di Al-Quran. Maka tidak bisa dengan kesepakatan saja. Ikulah Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Maksudnya khamar itu haram. Okay? Maka walaupun seperti itu, makanya Allah turunkan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad untuk ajin kan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, sungguh-sungguh bagian dari orang-orang yang diutus oleh Allah, sungguh-sungguh bagian dari para rasul. La sana tu pendek Pak Ibu, kalau pendek lahnya maknanya itu sungguh dan benar-benar. Tapi ketika panjang kan innaka laminal mursalin, maknanya itu sungguhnya engkau Muhammad bukanlah, tidaklah dari golongan para rasul. Aku hati-hati ketika baca Quran Pak Ibu. Maka ketika baca Quran itu kesalahan dalam baca Quran itu bagi menjadi dua. Ada nama kesalahan khafi, ada nama kesalahan jali. Kesalahan khafi itu apa? Kesalahannya itu sagetek tetapi tidak merubah makna. Itu tidak fatal. Kesalahannya mungkin kan ada panjang 5 rakaat atau panjang 3 rakaat saja. Itu kesalahan khafi. Tapi kalau kesalahan jadi itu kesalahan yang ketika kerjakan itu merubah makna. Contohnya tadi innaka laminal mursalin, itu salah, mengubah makna, itu fatal kesalahan sana. Maka hati-hati. Maka baca Al-Quran itu baca Al-Quran, setelah itu apa renungi, setelah itu kalau nak tahu bacanya wadangan dari ulang atau baraja membaca Al-Quran. Oh Pak Ustaz, kamu pernah salah Ustaz. Alhamdulillah bisa baraja. Tidak pernah lo baraja Ustaz. Waktu nak pernah salah, tidak pernah baca Quran. Kenapa ya gitu ya? Ini mana ada salah pilih negara, tidak pernah membaca Al-Quran. Awak inilah beradu di bulan lagi nih Bu, Muharram. Bulan Muharram itu salah satu bulan haram. Bulan haram itu ada sampai 3 yang berurutan C yang dah saja yang berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang terakhir apa? Rajab. Di bulan Muharram, di bulan haram yang sampai kok, bulan yang mana di sana pahala dilipat gandakan, segala dosa yang kita kerjakan menjadi dosa yang lebih berat lagi untuk kita. Maka di bulan Muharram pun jangan sampai sehari itu tidak membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falau asyau hasanat. Barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf saja mendapatkan 10 kebaikanmu. Falam yakun alif lam mim harfan, tidak kukatakan alif lam itu satu huruf, tetapi yang sehuruf itu alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Jadi berbanyak ibadah-ibadah di bulan Muharram. Sampai mati cerita tadi kan, panjang cerita tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kembali ya oleh tadi apa tadi? Ikhtiar, pilihan. Ada yang bisa pilih, ada yang indah. Apa yang bisa pilih tadi itu makanya bisa yang fujur atau yang takwa. Atau yang tak bisa pilih tadi apa? Kalau masalah takdir yang tidak bisa pilih pun namanya takdir mubram. Apa takdir mubram namanya? Takdir yang memang itu atas kehendak dan kuasanya Allah. Apa saja itu banyak. Salah satunya yang terkenal Ibu Pak Ibu ya, kelahiran tadi. Lahir dari orang tua usia itu bisa pilih. Itu jenis kelamin. Jenis kelamin itu tidak bisa pilih dulu. Itu hal jenis kelamin kematian. Kematian itu tidak bisa pilih dulu. Ampun yang mati biswa, ampun yang mati kini tidak bisa pilih dulu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu apa jodoh masuk Ibu? Ya. Jodoh itu masuk kepada pilihan. Yang pilihan yang bisa pilih kau namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Ini bisa pilih. Ini pilih yang jujur, ini pilih yang takwa. Jodoh tadi ini pilih yang elok, ini pilih yang indah. Atau ini pilih yang mal itu kan. Itu pilihan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ikulah baru sampai ke ujungnya al-jannah wan nar. Surga dan neraka. Nah, risiko baru dapat maknanya ya. Baru dapat risiko, ikut tujuan Allah menciptakan jannah, ikut menciptakan neraka. Nah, ini surga, bacanya alladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika dia beriman dan beramal soleh, maka apa yang ia dapatkan? Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah orang-orang yang
penduduk dari surga. Ketika dia neraka, alladzina kafaru kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau ingin masuk neraka, pilih mudah caranya. Caranya tu itu tadi tu. Kerjakanlah maksiat, kerjakanlah zina, itu pilihan. Maka di dalam dunia tersebut, di dalam hidup tersebut, itu semuanya pilihan. Kalau nak pilihan itu kelompok Jabariyah tadi, itu kelompok terpaksa. Itu lah paham Pak Ibu? Ya, itu kajian. Jodoh itu memangnya pilihan. Jodoh punya pilihan Pak Rani. Boleh kita pilih yang bagus-bagus. Itunya makanya Pak kecil pernah Ibu dengar kan? Laki-laki nan elok untuk pedusinan, tapi pedusinan elok. Ini tergantung dari makanya jodoh tersebut yang paling penting apa? Bahwa ketika punya akal, punya hati. Ketika menurut hati, wa nafsu saja, yang terjadi di sini. Misalnya menafikan, ini merasa ikut lah elok, tapi di pandangan orang ikut masih buruk, tapi ini merasa lah elok. Itu sesuatu hal yang takdir yang mu'allaq. Itu pilihan balik. Makanya itu. Rahasia Allah memang benar. Makanya itu tadi Bapak, semuanya ini kekuasaan Allah. Makanya di sini pilihan lagi pilihan nio dan ma gitu. Jadi itu, jadi hati-hati Pak Ibu ya. Ikut kalau akidah Allah, harus jalan. Ketika itu Allah itu memberikan kuasa untuk berkuasa terhadap apapun. Makanya Allah itu telah mengatur jodoh, ikut jodoh itu kan. Tetapi ketika itu apakah tahu itu jodoh? Tak tahu loh kan. Maka diberikan pilihan, ada akal, ada hati, ada kesadaran dalam diri. Maka pilih nio yang mahal. Maka itu termasuk takdir mu'allaq. Kalau takdir kurang tadi apa? Takdir tadi tak bisa kontrol. Emang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa tadi jenis kelamin. Misalkan bapak dan ibu mungkin, mohon maaf, ambo nio anak buku laki-laki. Jadi mungkin ada kalau bagi si dokter kalau nak salah macam makan makanan iko, aku dapat laki-laki iko, atau ada kegiatan iko dapat laki-laki iko. Aku laki-laki iko je kan. Walaupun paling pasti kalau laki-laki iko, laki-laki. Ketika ni kemalahian dapat padu si iko tak bisa awak pilihan dia lalu. Iko nama takdirmu mubrang, dan kehendak dan kuasanya Allah mengincar iko bahwasanya iko padusi itu ada manfaatnya. Padusi tersebut juga iko. Atau mohon maaf kepada ibu, misalkan pada ibu melahirkan seorang anak yang kurang, yang kurang, bisa jadinya dalam cacat, maaf, atau autis. Itu tak bisa pilihan dulu. Mungkin kecilnya kan ketika dicari Pak Ibu, iko hidungnya nak dulu. Misalkan ya, hidungnya nak dulu. Jadi iko bapak ibu, seorang ibu yang mulia pasti ingin melahirkan anak tersebut. Biarlah anak tersebutnya kurang, tapi ketika ia rawat dia mendapatkan pahala dan mulia di sisinya Allah. Mana tahu apa yang terjadi, mana tahu atas kehendaknya Allah. Memang dia dalam keadaan kurang, tapi nanti ia menjadi penghafal Al-Quran. Itu sesuatu hal yang kehendak dan kuasa Allah tidak bisa kita rubah. Tapi apa yang bisa ubah? Misalkan kita lahir dari orang tua itu dan kita sebagai anak di sana punya pilihan. Pilihan itu ni patuah atau ni durhaka. Itu pilihan tu. Ni patuah, ni durhaka. Awak tak bisa pilih lo. Mampu apa lahir dari amatku. Gitu tak bisa pilih lo. Makanya segala pilihan itu ada yang tidak bisa kita pilih, ada yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu. Maka ketika itu lahir, ni pilih mau ni patuah atau durhaka. Itu sebuah pilihan. Takdir yang memilih tadi itu sebut dengan takdir mu'allaq. Tapi ketika lahir dari orang tua siap, itu nama takdir mubrang. Itu tak bisa pilihan. Dan semua itu atas kuasa dan kehendaknya Allah. Maka Allah disebut dengan qudrah atau qadir. Itu maha berkuasa. Bapak dan Ibu, jadi semua yang terjadi di sini atas kuasa dan kehendaknya Allah. Jadi ketika rancikan kuasanya Allah, dibagi menjadi dua itu. Ada yang bisa pilih itu nama takdir mubrang tadi, atau yang tidak bisa pilih itu nama takdir mu'allaq. Yang mu'allaq tadi dibagi menjadi dua. Nio jalannya mau pilih, nio dan fujur atau nio dan takwa tadi. Kalau pilihan itu ada orang macam ini kok. Itu nio yang pilih amal. Kalau nio memilih yang takwa, maka dapat hasilnya itu jannah. Kalau milih yang fujur, maka dapat nanti hasilnya neraka. Jadi itu tergantung pilihan awak. Makanya Allah memberikan kita kuasa untuk
ikulah keyakinan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bapak ini mengikuti akidah Jabariyah tadi, itu nak dulu loh. Nak ke masalah wujud dan tempat ini nak dulu. Kuasa, pilihan, dan tempat. Dah. Itu kalau di orang Jabariyah. Berarti mereka punya maksiat itu yang diinginkan oleh Allah. Maksiat kau ikan Allah ini. Memang itu yang diinginkan oleh Allah. Itu yang Jabariyah. Tapi kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa jadi kita memiliki pilihan di sana. Mau pilih yang mana? Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Paham Bapak dan Ibu? Jadi ada kata Ustaz hukum Islam terdapat. Pada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian Ijma. yang keempat Kias. Yang kurang paham kias itu. Jadi maksudnya kias itu apa Ustaz? Kemudian penerapannya dikatakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Oke, itu pelajaran fikih Bapak dan Ibu ya. Jadi di dalam pelajaran fikih tersebut kita bisa mengambil hukum, ya. Hukumnya hukum mubah, wajib, sunnah. Penetapan hukum tersebut ada sumbernya. Sumbernya itu apa? Ada sumbernya itu yang disepakati para ulama dan yang tidak disepakati sebenarnya. Oke, yang tidak disepakati itu apa? Tergantung dari mazhab Hanafi yang bingkong. Itu banyak sebenarnya. Tapi kalau yang disepakati oleh para ulama, apapun mazhabnya ikut sepakat para ulama. Apa itu? Sumbernya yang pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah, dan yang ketiga ijma, dan yang keempat kias. Ijma itu apa? Ijma itu perkumpulan berijtihad di sana. Oke, yang hukum pun ada diletakkan dalam Al-Quran dan sunnah. Tapi di sini berijma, berkesepakatan para ulama keluar sebuah hasil. Lalu kias. Kias itu apa? Kias itu kayak perumpamaan. Oke, perumpamaan. Jadi diumpamakan. Misalkan hukum pun ada di masa Nabi loh. Oke, kejadian pun ada di masa Nabi. Oke, ndak lo di dalam Quran ada, di sunnah ada. Ijma ijtihad para sahabat. Ndak lo bisa lo menijtihadkan ndak ada sini lo. Muncul baru-baru kini. Itu kebanyakan itu dari kias punya mengkiaskan. Ada nak kejadian itu seroman nak di zaman Nabi. Dikiaskan di sini. Contohnya hulu Pak. Oke, bisa mungkin ketemu seringnya menjelaskan sedikit itu. Oke, tapi di sini tuh pemahamannya seperti itu. Misalkan rokok, rokok Bapak dan Ibu. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu rokok kan. Kalau rokok kan ada masuk Nabi. Nah, ada masuk Nabi. Tetapi dalam ijma para sahabat ada dulu. Lalu rokok dikiaskan. Ada yang seroman seperti itu. Oke, maka muncullah hukum-hukumnya. Maka hukum itu pun macam-macam. Ada haram, ada makruh. Ada yang wajib, ada terus. Tahu boleh boleh. Ini ada yang makruh, ada yang haram. Ada yang seperti itu. Oke, itu dikiaskan dan itu dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Itu makna dari kias. Contoh yang lebih spesifik, lupa kami Ibu, mungkin bila kami sampaikan itu. Ada Ibu, Pak Ibu? Kalau ada, akan kami tutup lagi merah ini suruh. Lama Pak. Saya jam lah, saya jam ni Pak, ini tujuan Pak. Oke, jadi itulah pembahasan akidah. Jarang-jarang kami membahas akidah. Sebab itulah termasuk yang marah. Apalagi sebab kejadian-kejadian LGBT kita tanya untuk ada kejadian bagus seperti itu lah saya sama Allah kan. Padahal indahnya diberikan pilihan sama Allah. Maka diberikan, maka kami angkat kajian itu bahwasanya hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Wah, ini memilih yang mana? Ini menang fujur atau yang takwa tadi. Dan pilihan tersebut itu sudah berdasarkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukanlah yang kerjakan itu memang keinginan sama Allah saja, tidak, tapi itu dari kita mampunya awak apa sebagai manusia diberikan nafsu dan akal. Itu dulu. Ini yang melihat yang mana? Boleh Pak Ibu? Pak Ibu ya, biar dapat ilmu masih kan. Kini berada di bulan Muharram, yaitu bulan yang mulia. Sebagaimana dalam sebuah ayat dikatakan inna iddatash syuhuri 12 syahrat Allah itu memiliki 12 bulan, di antaranya itu ada
Dan ampe itu dijelaskan dalam hadis yang 3 mutawaliyat yang bersambung, yang berdekatan, berurutan, dan yang satu lagi terpisah. Ketika di bulan Muharram, bulan yang sangat mulia, ada satu amalan ibadah yang mana amalan tersebut itu bisa dikatakan pahalanya itu setelah bulan suci Ramadan. Apa itu? Yaitu puasa Asyura. Yang mana dalam sebuah hadis dikatakan puasa Asyura ini pahalanya itu bisa di bawah derajat dari pahala bulan suci Ramadan. Jadi ada ngecian bulan puasa Asyura itu puasa Asyura saja derajat mulia, atau puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Asyura tadi apa? Puasa di tanggal 10 Muharram, atau ini puasa yang tanggal 9 sama tanggal 10, atau yang lebih baik kata orang apa? Puasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Jadi ini pilih yang mana itu bebas. Ada 3. Ngecian puasa Asyura saja ini nak Nio puasa tanggal 9, tanggal 10 saja nak bro. Nio puasa tanggal 9, 10 Sabalai Muharram itu lebih bagus lagi. Makanya mari kita kejar di ini tanggal berapa Muharram ini Pak? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 berarti ada sekitar 7 hari lagi tanggal 10. Maka mari kita berpuasa di tanggal segitu. Karena pahalanya di bawah pahala suci Ramadan. Setelah dikatakan dalam riwayat tersebut, apa pahala puasa yang terletak setelah bulan suci Ramadan, itu puasa Asyura. Dan itu terjadi di bulan suci di bulan Muharram. Mungkin itu bisa Bapak dan Ibu terapkan nantinya. Mungkin kita tutup saja sampai sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.